kecewa sih, satu kecewa kayaknya pas saya bisa itu tuh di pohon ini ada kuntilanak, ada genderuwo, hanya halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang sudah hadir di samping saya yang mau bercerita tentang pengalaman dia mempelajari ilmu-ilmu batin, ilmu kanuragan, tetapi salah guru. Apa yang dipikirkan waktu itu sama ini Mas Bro Tatang ya? Perkenalkan diri dulu dah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tatang, saya dari Mundu. Usia berapa sekarang? Usia sekarang 28. Status apa ini? Status masih bujangan. Oke, Mas Tatang. Belajar ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, tetapi akhirnya ternyata salah guru. Sebenarnya apa yang dipikirkan sama Mas Tatang sampai akhirnya tertarik untuk mempelajari ilmu kebatinan seperti itu? Ya waktu dulu saya pengen belajar, intinya buat ngejaga ya dohir batin dari serangan musuh, misalnya kayak ilmu santet gitu kan. Emang punya banyak musuh nama Mas Tatang? Alhamdulillah nggak punya sih. Oh, nggak punya. Kayaknya nggak punya ya. Oke, tahan dulu ceritanya. Siap. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar terus lebih cepat mendapatkan notif kalau kita update video-video terbaru, dan kita pun akan lebih semangat untuk upload konten-konten selanjutnya kalau misal video-video kita ini bisa memberikan manfaat. Ya awalnya Silakan. pas saya belajar kebatinan dapat info dari teman saya, katanya dia bisa kayak yang di lapangan gitu kan, sambat-sambatan gitu ya, kayak ilmu sambat dari kibyut ini kibyut itu, kayak para wali katanya gitu, bisa jadi sambat. Kita pakai Disambat itu dipanggil gitu. dipanggil gitu. Kayak sebelum disambat kita baca kayak hijib gitu, hijib andarun, kayak hijib autad gitu. Terus pertama sebelum itu saya dimandiin, mandi pakai ya kembang 7 rupa, kantil gitulah, suruh makan kantil, terus minum teh pahit, habis itu mandi. Habis udah berapa hari, selama 3 hari saya waktu itu langsung latihan di lapangan gitu, kayak semacam nyambat gitu. Ilmu ini mau ilmu kerak sakti misalnya, ilmu. Oke, sebenarnya berapa guru yang Mas Tatang punya waktu itu tuh yang untuk mempelajari hal-hal semacam ini nih? Waktu itu pertama dari awal kenalnya gimana gitu, coba ceritakan. dari awal saya pertama kenal sama Pak dari teman saya gitu, saya diajak. Yang kedua ya udah lumayan lama ya, kurang lebih 1 bulan saya diajak ke temannya Mang, kayak ke Adiki, terus ke sama keempat, ada 4 gitu. Pas habis itu ya diarahin sama nganterin doang, cuma ngebuka hijib pertama doang, yang hijib andarun, hijib autad gitu. Terus ke arah diperdalam lagi sama adik sama HU, arah-arahkan sama Pak. Waktu itu sama adiknya dikasih hijab apa? Itu hijib Abdul Jabbar ya, hijib Abdul Jabbar sama Abdul Jabbar sama. Nah, ilmu kanuragan nih, ilmu kanuragan itu ya saya puasa selama 30 hari apa ya, kurang lebih segitulah, suruh puasa. Makanya itu apa, ubi sama singkong gitu yang dari bawah gitu, dari tanah gitu, selama 30 hari kurang lebih. Ada itu apa wiridanya gitu, kayak terus kecawen. ilmu untuk menyetop hujan, medianya pakai batu nisan itu dari guru siapa? Oh itu mah bukan, beda, itu mah dari itu kampung sendiri. Oke, dari semacam itu ritual-ritual seperti itu sebenarnya apa yang didapatkan oleh Mas Tatang tuh apa sebenarnya? Ya waktu itu ya kecewa sih, satu kecewa, kayak hanya halusinasi.
Hanya halusinasi. Wah, pas saya bisa itu tuh, Di pohon ini ada kuntilanak, ada genderuwo. padahal emang enggak itu, cuman halusinasi mungkin, kayak kebanyakan refleks gitu ya. Refleks, wah kayaknya ada sesuatu gitu, ada jin misalnya. Ya kayak refleks sendiri gitu. Kalau waktu tawasulan sampai kuntilanak ngamuk itu maksudnya gimana? Pas tawasulan di Balong Setu. Coba ceritakan gimana itu ceritanya. Ya pas ziarah mas saya, ya waktu ziarah di Setu Patok Gunung itu ya, kayak ada yang lempar pasir itu, pasir atau batu ya. Pas kedua kayak ada yang nomor dumblak gitu ya, nomor tembok gitu. Nggak tahu itu siapa. Ziarah kalau masalah ziarah ya. Hanya perasaan-perasaan gitu. Nggak ada yang terlihat gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman Tapi bisa muncul kuntilanak ngamuk gimana? Tapi bisa nyimpulkan bahwa itu ada kuntilanak, ngamuknya dari mana itu? kalau masalah kuntilanak saya nggak paham nih, cuman kata teman saya itu juga, kata teman yang ziarah sama saya itu si Nah, terus Asep. waktu ziarah di Benda sama Abah Loswat, katanya pas datang sama Abah Loswat wiridan, kuntilanaknya ikut wirid-wiridan. Kurang paham, yang lihat Abah Loswat yang lihat. Saya mah fokus ke ziarah, tahlilan. Ya bisa saja kuntilanak ngamuk. Misal kalau misal anaknya dipacarin sama Mas Tatang itu dia nggak setuju, bisa aja ngamuk kan? Emang pernah ya waktu ziarah itu balik. di mana itu? Sampai Di mana itu? di Benda. Oh di Di Benda. makam Benda Keramat ya. Benda kerap. Habis pulang ziarah kayak ya suara kuntilanak asli itu. Saya baru tahu nyata gitu bahwa makhluk gaib itu ada gitu. Gimana Baru suaranya doang sih, cuman nggak tahu. Suaranya pribadi. Coba ceritakan gimana itu? Ya pas pertengahan mau balik tuh, ya sampai telinga tuh, nyawang bisa. Kuy ngakak beneran tuh. Kuntilanak asli suaranya. Cuman nggak ada wujudnya habis pulang ziarah. Ya waktu itu sama Kuncen disuruh main, tapi sayanya udah kemalaman kan waktu itu, langsung balik gitu. Jadi nggak sujon sih, cuman mungkin kurang sopan dalam ziarah atau apa itu nggak paham. Ketika ada suara kuntilanak, refleks tubuh Tatang gimana pada datang? Waktu itu saya selawatan aja sih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus sambil ngebut itu. Itu Aduh, terlihat atau hanya terdengar suaranya saja? hanya terdengar aja. Oh nggak terlihat ya? Nggak terlihat ya. Dari nyamperin dari kiri, dari kebun loh. Saya aneh gitu, biasanya nggak ada godaan, cuman tiba-tiba ada godaan gitu. Terus? Ya, udah mau apa jalan rame-rame gitu ya, pak, rumah kampung tuh, udah nggak ngejar lagi. Oh Udah tadinya nggak ada ngejar suara. dia? Kayak semacam suaranya itu lumayan panjang, ada 10 meter lah. 10 meter lebih, 15 meter ya. Ngejar ya. Ngikutin gitu? Ikutin ya. Cuman saya selawatan udah pergi. Putin sampai ngerokok ya? Ya nggak apa-apa, sambil ngerokok Biar aja. Jos. Oke gini Mas Tatang, sampai akhirnya Mas Tatang ini menyadari bahwa Mas Tatang itu salah memilih guru itu dari mana? Coba ceritakan itu Mas Tatang. Ya satu yang nggak beda gitu dari ajaran pesantren gitu ya kan. Ajaran pesantren kan biasanya cuma ngasih ya ijazah gitu, kayak amalan gitu, ini suruh wirid, ya sholat hajat atau sholat tahajud misalnya gitu kan, puasa gitu kan. Ya. Cuman kayak beda aja gitu ya, ajarannya kayak gimana ya, kayak kurang serak sebenarnya, kurang serak, tapi kayak ke mancing gitu. Selain itu apa sampai bisa menyadari bahwa oh ternyata saya ini salah memilih guru itu? Selain seperti tadi itu, apa ada asas pemanfaatan ke Ya, kalau Mas masalah Tatang pemanfaatan misal? ada ya, masalah Ada. pemanfaatan ada, kayak saya ya suruh ke sini lah, kayak dikekang gitulah, suruh nganter sini. Dan akhirnya ngobatin. nurut-nurut saja ya? Iya, suruh nemenin ngobatin, nginep lagi. Padahal saya kan nggak mau nginep ya, minta uang lah, padahal ya buat minta uang katanya, belum buat katanya buat ini pak, tapi kan disimpan sendiri gitu ya. Cuman udah ngobatin udah padahal 3 hari lah misalnya, tapi masih nginep kayaknya 1 minggu, nggak pas ngobatin langsung balik gitu kan. Itu terus kurang sukanya dalam ya tingkah lakunya gitu ya, pas lama kelamaan saya tahu tingkah lakunya begitu.
Kan pesantren di Ciwaringin 3 tahun, di Butet 3 tahun. 2 tahun di Oh, Butet. 2 tahun. Terus keluar dari pesantren ketemu guru-guru klinik. Nah, guru-guru klinik itu ada yang sholat nggak, Tang? Cuma 1 kali lihat sholat, 1 kali, kadang enggak itu ya. Sampai ada cerita katanya Mas Tatang itu diajarin sholat 4 penjuru mata angin ya. Iya, waktu itu tuh Itu gimana ceritanya coba? katanya sih Buat keduniawian katanya biar rezekinya lancar gitu kan. Gini, Mas Tatang kan pernah pesantren kan, di pesantren nggak pernah diajarkan hal-hal pernah, seperti itu ya. nggak pernah. Ditemukan di pesantren begitu. Nah, ketika mendapat ajaran seperti itu, apa Mas Tatang ini nggak punya rasa kecurigaan bahwa yang diajarkannya ini nggak benar gitu? nggak paham. Soalnya saya waktu di pesantren nggak pernah belajar batin sih. Cuman kayak ketarik gitu, kayak wah, kayak ilmu macan Tapi gitu. kalau soal sholat itu kan di pesantren manapun ya sama, sholat itu seperti itu gitu, dan tidak ada ditemukan sholat 4 penjuru mata angin gitu. Walaupun misal Mas Tatang di pesantren nggak pernah diajarkan hal-hal kebatinan, kalau menyangkut soal peribadatan ini ya dalam Islam, itu di semuanya kan sama seperti itu. Harusnya kan Mas Tatang ini jeli bahwa oh ini yang diajarkan ini nggak bener nih begitu. Waktu itu belum ada kesadaran ke arah sana. Belum ada. Seperti terhipnotis berarti ya. Kayak seperti terhipnotis. Oke. Jadi teman-teman ini Mas Tatang ini sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik, jauh lebih baik. Ini berbeda ketika baru pertama kali saya jumpa dengan Mas Tatang. Nanti saya tampilkan videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ini jinnya butek nih. Butuh ini ngomong-ngomong. Bah, dari mana Bah? Masuk. Makanin rokok. Tuh, udah garam coklat. Kenapa? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Ya, Sampaikan. Yuk di mana yuk? Saya Dari Anaknya berapa tanya? anaknya gimana? Anaknya berapa anaknya? saya punya banyak anak. Anaknya banyak. HP saya awas ini. Bah, jangan usah HP saya loh, Bah. HP saya batinnya. Ini dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana? Tanya nomor togel berapa? Sok sampein, Sok. Ngomong nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Oh, dulu kenapa keluarganya kenapa? Kayak lebaran takbir mulu. ikuti nggak apa-apa. Ikut dari bawah. Sekarang kesurupan. Real. Abah Udi tolong di ini Abah Udi. Ini kesurupan nggak tahu ini dari mana ini. Coba Abah Udi sini dong ngomongnya. Nggak tahu ini kesurupan apa ini, saya nggak tahu. Coba dicek sama Abah Udi. Coba nanti saya coba. Barangkali mau sate. Barangkali mau sate, makanan, minuman. Enggak. Pengennya apa? Menyan. Pengennya menyan. 4 kilo. Pengen menyan. Berapa kilo? Jalur pirang kilo jalur. Ngerti bahasa Indonesia ini ya.
bikin telur. Wih, masuk. Ada mau disambil. It's my birthday. Dengan sekarang ini sudah jauh berbeda. Sekarang sudah jauh lebih baik. Sekarang sedang sibuk dengan usaha ya. Nah, waktu itu, nih saya tanya lagi Mas Atang, mempelajari ilmu-ilmu kebatinan itu butuh seorang guru yang benar-benar paham tentang, atau menemukan guru yang memang pada bidangnya, dan membutuhkan bimbingan gitu loh. Dan yang namanya ilmu, yang saya tahu ilmu itu kan harus ada runutan, harus ada jelasnya, harus musalsal, kejelasan, ini dari mana harus jelas gitu ya. Kalau misal mempelajari hal-hal yang tidak ada kejelasan seperti itu, resikonya sangat besar. Selain bisa mengakibatkan gila karena halusinasi tersebut, sugesti yang nggak karu-karuan. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan begini, apakah Mas Tatang tidak pernah tahu bahwa resikonya apa? Resikonya itu salah satunya gendeng, itu misal tahu nggak kira? Nggak tahu? Nggak ada pemikiran seperti itu ya, nggak ada. Tapi dari Mas Tatangnya sendiri, sebelum ketemu guru-guru itu, sampai akhirnya sudah belajar sama guru-guru itu, Mas Tatang tuh menyadari nggak ada pergeseran sikap, pergeseran karakter, terus perubahan emosional gitu di Mas Tatang? Kerasa nggak itu? Menyadari, kerasa ya. Kerasa? Kerasa. Dulu mah ya kayak pengennya tuh emosi, kalau kadang di kamar pengen emosi, kadang gerung-gerung sendiri di kamar. Kayak intinya ya terlalu negatif ya pikiran tuh, wah negatif lagi, ini ada apa, ini apa. Soalnya refleks terus sih, tangan tuh refleks. Itu refleksnya refleks halusinasi atau refleks apa? Halusinasi kayaknya, semacam. Jadi yang di YouTube tuh, jadi pengen ikutan di YouTube, halusinasinya tuh gitu. Kayak masukin apa, jin masukin ke botol gitu, jadi ikutan. Padahal cuma halusinasi, tapi refleks sendiri gitu ya. Anehnya gitu. Cuman gak enak ya, saya masih polos waktu itu, jadi nurut aja gitu ya. Nah, itu ya kalau sambatan dari ilmu hijab apa, ada andarun apa autad itu. Nabi sejagat, wali sejagat itu saya masih ingat buat Nabi. Nggak ada hijab autad, hijab andaru, bacaan lafadznya seperti itu tidak ada. Isma pertamanya Syekh Abdul Qadir Jilani gitu ya. Ulama nyambat jadi keras apa, jadi keras apa? Iya. Nyambatnya harimau, nyambatnya ular. Ini kebanyakan sih yang diajarin tuh kayak sejatinya ini, sejatinya misalnya mangja, sejatinya Wali Songonya Sunan Kalijogo, saya ini Sunan Bonang gitu. Jadi semacam mensugesti diri, memproklamirkan diri, saya ini titisan anu gitu ya. Kalau pada tuh sejatinya tahu siapa. Karena suruh makan pelor, pari, satu lagi apa itu, pelor, pari, pelor tuh yang kecil loh. Oh iya, yang kecil-kecil di kelahar tuh. Sama padi tuh, sama padi, satu lagi nggak tahu apa tuh, kandil apa. Gunanya apa? Katanya buat kekebalan itulah, nggak tahu apa. Emang benar kebal habis itu? Boro-boro saya dibacok masih mempan. Kena pisau masih. Nggak ada ya, nggak tahu. Terus yang dibilang sipnya tuh apa? Kalau misal habis itu tetap mempan ya berarti nggak sip dong. Ya pengobatan sih, kayak ke ilmu santet, kayak santet kan saudara saya waktu itu santet terus sih. Ada 15 kali itu saudara Tatang yang nginjek anak yang di setan depan itu. Bukan yang ibunya itu. Dulu kan 15 kali itu. Terus dari mana Mas Tatang ini bisa menyimpulkan bahwa itu kena santet seperti itu? Dulu saya pernah ngobatin sih ya saudara saya gitu. Pas saya dibacain ini, kata pernah disuruh baca hijab apa itu,
kuliah naro kurni gitulah bahasanya tuh apa. Ya, Terus? ya ada refleks gitu kayak panas itu. Ya ada perlawanan gitu yang Berarti yang dibacakan begitu panas itu pasti kena santet gitu ya? Iya katanya. Oh, Kiriman gitu. katanya. Ngelawan. Pas itu nggak sadar sama jam 3, jam 11 sampai jam 3. Saya diem kan membaca ini apa. Pas pengen jam 3 itu bangun, alhamdulillah sadar. Itu udah parah kan. Kita waktu itu cuma pikirannya santet aja orang ngiring. Jadi apapun sakitnya itu udah pasti santet begitu ya? Terus yang Gila. bencinya itu benci sama saya, bencinya kalau ada saya pasti megang gelas pengen dilempar. Saudara saya itu, cuman saya ya ada lebihnya gitu dalam pengobatan ya alhamdulillah gitu. Waktu itu mancur gitu. Setiap ada orang hajatan di kampungnya Tatang kan pada minta tolong ke Tatang untuk nyetop hujan. Apa enggak itu? Pakainya batu nisan. Ini batu nisannya diapain dah? Nah, itu mah saudara saya dari itu. Orang tua udah tua zaman dulu katanya, zaman dulu. Jadi Kalau Kang Dijukut batu nisannya sana. iya orang tuanya, buyut gitu. Kata orang zaman dulu itu mah Terus, di setu. Batu nisannya diapain? Jadi dibawa tuh. Dibawa ke tempat hajat. Dibawa habis itu pulangin lagi. Maksudnya dibawa ke tempat hajat tuh ditaruh di mananya? Nggak tahu di mana, di belakang atau di mana itu. Sampean pawang hujan ya? Itu mah nggak jadi, cuman cerita adat Setu Patok gitu. Pakainya itu batu Dulu, nisan. iya. Biar nggak hujan. Biar nggak hujan? Iya. Caranya seperti itu? Nih, kalau saya waktu itu diajarin kecok bumi sama Gempa langsung? Bagaimana? sama baca apa itu nggak tahu, lupa saya. Baca apa itu. Gini loh, Mas Tatang kan pernah di pesantren, ya. Pernah belajar di pesantren, ya pasti tahu di situ ada fikih dan lain-lain lah ya. Ketika menemui hal-hal semacam itu di luar, harusnya ini dalam pola pikir saya ini menebaknya harusnya begini, Mas Tatang itu harusnya punya proteksi diri supaya tidak terkesima dengan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan sebenarnya. Karena mohon maaf ya, kebanyakan yang saya tahu trik-trik seperti itu kebanyakan itu dilakukan oleh orang-orang yang masih lapar. Ngerti, masih lapar. Sampai akhirnya dia mengajarkan hal-hal yang intinya supaya si targetnya ini percaya full sama dia. Akhirnya dia bisa mengkontrol dia. Misal saya lapar, saya ini pengen makan yang enak. Misal akhirnya saya bisa ngomong ke Mas Tatang ini buyut saya pengen makan daging bla 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 bla. Akhirnya Tatang menyiapkan, kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, Mas Tatang. Dari sekian banyak guru, apa yang Mas Tatang dapatkan? Ilmu apa? Ya dulu sih kayaknya diajarin tuh untuk kesombongan gitu ya kayaknya. Ya golongan ini, golongan ini. Ada yang didapatkan nggak? Berapa lama sih Mas Tatang berguru ini? Nggak ada kayaknya, nggak ada, kosong. Nggak, berapa lama durasi waktunya itu? Kurang lebih 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kurang lebih. 2 tahun berguru ke situ, 2 tahun lebih ya? 2 tahun kurang. 2 tahun berguru ke situ dengan berbagai macam guru tadi. Apa yang Mas Tatang dapatkan, ilmu apa? Ilmu sambatan. Ya. Sambatan sekarang udah nggak ada, udah nggak percaya gitu ya man, sama sambatan. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nah kalau saya boleh tanya nih ke Mas Jai, ketika awal ketemu sama Mas Tatang ini kondisinya seperti apa? Saya kan taunya ketika udah dibawa ke sini udah kusut deh. Pertama ketemu itu langsung kerasukan ya. Kerasukan. Langsung kerasukan Prabu Siliwangi. Nah, jadi macan. Nah, Coba mic-nya boleh dipegang aja. Pas awal. Pegang aja nggak apa-apa, pegang. Asal gak jauhan. pas pertama ketemu itu di rumah Mas Tatang masuk,
ngobrol langsung aduh badannya sakit semua, tadi malam habis diserang. Ya, jadi sedikit-sedikit dikaitkan dengan ya, santet gitu ya. pas dia bilang itu ya saya diem saja karena baru pertama kenal. Setelah itu tahu-tahu dia langsung kerasukan, bilangnya saya Prabu Siliwangi. Nah, terus ada kelapa di depannya, langsung dimakan itu, digigit gitu ya. Langsung digigit kelapa itu, terus ngerondong-ngerondong sampai ke kamar mandi, pulang lagi. Jadi ke kamar mandi cuman ini aja, cuman minum langsung terus ngerondong lagi gitu. Katanya lagi datang ke rumahnya ini, lagi main ke sini gitu. Ya saya diem aja, saya juga baru kenal karena setahu saya dia ini baru pulang dari pesantren, kalau nggak salah dari Pare. Pulang dari Pare Kediri ya. Nah terus langsung ke situ, tahu-tahu langsung kerasukan. Kerasukannya Prabu Siliwangi. Ya saya pun heran, aduh kok sakti banget Prabu Siliwangi bisa masuk ke anak sekecil ini kan gitu. Sampai kelapa menteh aja dimakan gitu. Nah akhirnya dari seperti itu Mas Jai ikut berguru juga itu? Tidak. Nah setelah itu kalau saya dengan temannya Tatang kan tiap malam sering sharing, sering ngobrol. Pas tahu-taunya ini ada Ki Buyut Banguntapa dari Majalengka. Nah ini gurunya sama juga, jam 1 malam jadi macan juga gitu. Jadi macan. Sampean ki sejatinya sak magelung sakti. Sorry saya potong nih. Ini jadi macan ini dalam arti berubah wujud? Ya nggak ada berubah enggak. Kayak di TV sih tetap aja Tatangnya wujudnya Tatang gitu. Begitu. Jadi kayak orang kesurupan gitu ya. Kayak orang kesurupan kayak gitu. Itu gurunya Tatang itu? Iya, gurunya Tatang juga gitu. Ya muridnya begini, gurunya sama gitu. Tengah malam Kalau gurunya ini sambil bakar ini dulu, bakar hiyo, bakar kemenyan apa sampai asapnya banyak, nah baru dia jadi juga gitu. Itu tetangga tidak ada yang bangun atau karena dulu, tidak ada keributan? Dulu kan dikontrakan jauh dari tetangga. Tapi tidak ikut berguru waktu itu? Enggak, cuma saya sering ngobrol saja. Sering ngobrol, cuman kadang nih baca ini, baca doa ini, doa halimun supaya diserang sama orang tuh nggak apa-apa. Ini maksudnya diserang tuh apa ya? Saya kurang paham, sorry. Diserang tuh supaya kalau umpama disantet orang, dikerjain orang tuh nggak apa-apa. Gitu. Maksudnya begitu. Kalau ada gerak panas, dikit-dikit, banyak ada yang nyerang gitu. Gelombang itu. Jadi kalau ada apa-apa, misal badan sakit, itu ada yang nyerang. Santet. Jadi mana ada yang nyoba-nyoba misalnya gitu kan. Padahal itu sakitnya mungkin karena Tatang siangnya ini habis panas-panasan terus kejebur ke kolam ya kan, meriang, padahal wajar itu sakit begitu. Bisa jadi kan. Oke, Mas Jai, dari perkenalan tadi dengan Mas Tatang, termasuk gurunya Mas Tatang ini, tapi nggak sampai berguru ya? Nggak? Alhamdulillah nggak. Apa yang bisa disimpulkan sama Mas Jai waktu itu, ini orang sakti atau bagaimana gitu? Awalnya iya, saya jelas ngiranya begitu ya? Dia orang sakti gitu. Karena ngambil pusaka, dari dalam pusaka itu bisa dimasukin ke badannya dia. Terus dianya ketawa, saya penunggu ini. Jadi semacam kerasukan gitu ya? Semacam kayak kerasukan itu. Ya, tapi waktu kayak semacam batang kayak kerasukan tuh ya, kan masih sadar gitu ya. Setengah sadar setengah enggak. Pas saya rasain Pak. Tapi setelah saya nambah kenal gitu ya. Ketika Tatang kejadian begitu apa gitu ya, ya langsung saya ini aja, langsung saya kaplok aja langsung, sakit gitu. Oh gitu. Terus loh, kerasukan di ini kok ini kata saya tuh masih merasain sakit gitu. Jadi selama Mas Jai kenal sama Mas Tatang, termasuk sama gurunya tadi, selama ini kesaktian dari gurunya Mas Tatang itu yang dinilai sama Mas Jai sakti itu berarti dengan dia ngambil pusaka terus kesurupan itu aja sudah? Iya. Cuman itu? Nggak ada ibaratnya ini mendung terus diginiin geser gitu? Enggak ya? Cuman ceritanya sih ceritanya mah ngobatin orang,
sampai di sini sembuh, di sini sembuh, di sini sembuh. Jodoh jauh. Kalau Mas Jai tahu bahwa oh ini nggak benar begitu, menyimpulkan seperti itu dari apa? Kalau Tatang kan tadi bicaranya nerangkannya seperti itu karena bertentangan sama orang tua, terus sama orang suudon terus. Nah ini tahu bahwa ini sebenarnya salah orang nih gitu tuh dari apanya? Karena dari obrolannya. Nggak laku juga. Karena dari obrolannya ini pertama selalu bilang bahwa Bung Karno ini masih hidup. Bung Karno ini lagi reinkarnasi, lagi ada di goa, kan itu. Nah, terus dari situ akhirnya saya sering debat, terus juga sering menunjukkan lipat ganda uang, penarikan uang goib, dengan medianya uang 100 perahu layar. Kata saya tuh bisnis kayak gini di bisnis 378, akhirnya di situ sering nentang. Terus orangnya juga ketika sudah Allahu Akbar ya nggak ada yang pada sholat. Ada perilaku apa nggak di luar katakanlah menipu orang atau apa yang sampai akhirnya Mas Jai tahu atau Tatang tahu oh ternyata ini penjahat gitu? Oh ya kalau ini mah kesini gitu. Kalau dulu ya tapi sempat kejadian. Sempat dulu itu pernah dia ada suatu kasus itu sampai nginep di rumah Tatang itu sampai kalau nggak salah sampai 1 minggu. Karena di sana ini gurunya iya, Tatang. gurunya Tatang ini awalnya datang ke rumah saya, akhirnya sama saya tak bawa ke rumah Tatang. Karena di sana itu lagi dicari sama orang. Ya dari semenjak kejadian itu akhirnya ya saya sering ledekin dia. Malah diledekin iya. malah pernah saya tantang juga sama saya. Cuman enggak lah sampai udah hebat bilang gitu. Dia bilang gitu. Ya itu dalih dia karena memang nggak berani mungkin ya. Oke Mas Tatang, nanti ini kan video akan dipublish Mas Tatang ya. Ini buat pelajaran, siapa tahu di luaran sana, saya rasa nggak cuman Mas Tatang di luaran sana, masih banyak yang seperti itu yang akhirnya dimanfaatkan sama dukun apa ya? Dukun apa ini? Abal-abal apa dukun apa? Yang ujung-ujungnya hanya dimanfaatkan, terus malah mengajarkan hal-hal yang berseberangan dengan norma, entah itu norma di keluarga, apalagi norma agama ya. Yang jelas yang namanya norma, kalau kita bicara norma agama tuh masuk ke semua permasalahan hidup, agama tuh masuk. Tapi untuk hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang salah atau sesat itu pasti berbenturan sama norma yang entah terbentuk di keluarga ya. Di keluarga misal mengajarkan apa. Kalau agama kan ngalir saja dia. Tapi kalau ajaran-ajaran seperti itu pasti berbenturan. Nah kejadian seperti ini sebenarnya Mas Tatang, saya bicara begini nggak cuman sama Mas Tatang sebenarnya, nggak cuman satu orang Mas Tatang ya. Dari dulu banyak kejadian-kejadian begini, ada yang mohon maaf, ada yang sampai gila. Perempuan sampai gila, laki-laki sampai gila. Laki-laki yang gila gara-gara hal seperti ini itu insya Allah ada 5 ya, kalau nggak salah 5, perempuan 2 yang bisa diselamatkan, dalam arti dia kondisi normal lagi, itu cuman 2 orang dulu. Nah yang lain ini kalau lagi kumat ya kumat, kalau lagi gendeng ya gendeng gitu loh. Nah berakibatnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini saking yakinnya dengan sugesti dia, saya mendengar bisikan malaikat Jibril lah apalah, ujung-ujungnya ya ke arah-arah yang nggak jelas seperti itu. Mereka tuh sangat meyakinin. Akhirnya kalau dia cerita sama orang, saya didatengin sama Sunan Gunung Jati misal seperti itu, ini gimana kira-kira reaksi orang kan ya? Kecuali yang berbicara nih orang yang sangat faqih ya, sangat alim, terus dia nguasain ilmu tauhid, ilmu agama udah jangan dipertanyakan lah. Kalau seperti itu mungkin ada ya kayak ulama-ulama salaf dulu lah ya. Tapi kalau misal
ya mohon maaf gitu, jangan langsung ditelan mentah-mentah kalau nanti ketemu orang-orang yang nggak jelas seperti itu. Nah, dengan video seperti ini saya rasa di luaran sana kalau ada yang sempat mengalami kejadian yang sama ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan orang yang nggak mengalami kondisi seperti Mas Tatang ini bisa menahan diri, artinya bisa punya proteksi diri lah. Nah, nanti ada video Mas Tatang itu pas baru ketemu sama saya, nanti saya tampilkan di video. Ini udah jauh berbeda lah dengan sekarang, udah sangat jauh. Nah, harapan saya Mas Tatang ini ke depan usahanya lancar ya, menemukan jodoh yang baik. Amin. Nah, perilaku yang nggak bener yang dulu sempet diajarkan sama guru A, guru B itu nggak usah dilakonin, nggak usah diyakinin ya, jalanin hidup normal, punya uang banyak, istri mah satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, gitu aja ya Mas Tatang ya. Siap, ya. Di obrolan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Gak apa-apa ya dipublish ya? Gak apa-apa ya. Oke, segitu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.